bagian pertama adalah mengenai struktur dan fungsi sel. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari pertemuan yang pertama ini adalah mengetahui tingkatan organisasi kehidupan. Yang kedua adalah mampu mendeskripsikan struktur dan fungsi sel. Tingkatan organisasi kehidupan. Yang pertama adalah yang paling kecil, sel. Kumpulan dari sel membentuk jaringan, kumpulan dari beberapa jaringan membentuk organ, lalu kumpulan dari beberapa organ membentuk sistem organ, gabungan dari beberapa sistem organ membentuk organisme atau individu berkumpul menjadi suatu populasi bersatu menjadi komunitas, dan kumpulan dari beberapa komunitas membentuk bioma, dan dari bioma tersebut membentuk biosfer. Urutan organisasi kehidupan. Yang pertama adalah sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu. Sejarah penemuan sel. Ilmuwan yang pertama kali menemukan sel adalah Robert Hooke. Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan, dan di dalam sel banyak terjadi aktivitas kimiawi. Berikutnya adalah jenis-jenis sel. Yang pertama adalah sel prokariotik, yaitu sel yang memiliki inti sel yang tidak dibungkus membran. Contohnya adalah bakteri, yaitu dari kingdom Monera. Dinding selnya kaku dan mirip seperti jeli. Yang kedua adalah sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki inti sel yang dibungkus membran. Contoh, sel hewan, animalia, sel tumbuhan, plantae, jamur, fungi, dan protista. Ukuran sel. Sel berukuran sangat kecil, tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Untuk melihatnya, bisa menggunakan suatu alat yang dinamakan mikroskop. Ada juga sel yang berukuran besar, yaitu sel telur burung unta dan sel saraf jerapah. Bagian utama sel. Yang pertama adalah membran sel. Fungsinya melindungi isi sel, mengatur keluar masuknya zat. Yang kedua adalah sitoplasma, berupa cairan antara inti sel dan dinding sel. Fungsi sitoplasma adalah tempat terjadi metabolisme sel dan terdapat organel sel. Kemudian inti sel atau nukleus merupakan pusat pengendali sel. Bagian utama sel yang selanjutnya adalah dinding sel. Dinding sel merupakan bagian terluar dari sel tumbuhan. Berikutnya organel sel yang terdiri dari mitokondria yang berfungsi untuk pernapasan sel, kemudian lisosom pada pencernaan sel, badan Golgi berfungsi sebagai alat sekresi dan modifikasi protein, serta ribosom berfungsi dalam sintesis protein. Organel sel berikutnya adalah retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma adalah sebagai alat transportasi zat pada sel. Berikut adalah gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan dari sel hewan dan tumbuhan akan dijelaskan pada bagian berikut ini. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Yang pertama, sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel dan membran sel. Yang kedua, sel hewan tidak memiliki plastida. Sel tumbuhan umumnya memiliki plastida. Ketiga, sel hewan memiliki lisosom. Sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. 4. Sel hewan memiliki sentrosom. Sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. 5.
Timbunan zat berupa lemak dan glikogen pada sel tumbuhan berupa pati. 6. Bentuk tidak tetap. Pada sel tumbuhan bentuknya tetap. 7. Pada sel hewan tertentu memiliki vakuola. Pada tumbuhan, semuanya memiliki vakuola ukuran besar dan banyak. Demikianlah materi struktur dan organisasi sel. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.